Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saya Media Bas beserta Ki Purwo dan rekan-rekan yang lainnya akan menguak misteri Gunung Goci. Pemirsa, Anda mengetahui Gunung Goci? Konon katanya yang beredar di masyarakat bahwa Gunung Goci tersebut banyak sekali misteri. Misi kita akan menguak fakta yang sebenarnya yang terjadi di Gunung Goci tersebut. Kita akan menguak secara mendalam atas kabar yang beredar di masyarakat luas, khususnya di daerah Lamongan, Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Modo, Kepobaru, Kedungadem, dan lain sebagainya. Konon katanya bahwa tempat tersebut adalah sebagai tempat memuja bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pesugihan. Baik pemirsa, saya Ki Purwo dan tim akan menguak tuntas pada malam hari ini. Anda penasaran seperti apa? Jadi pemirsa, ini medan yang kita lalui sebenarnya tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 karena memang jarang sekali masyarakat sekitar sini untuk bisa melewati atau bisa sampai ke puncak Gunung Goci tersebut pemirsa. Dan bisa Anda lihat sendiri, Ki Purwo juga berusaha untuk jalan kaki ya. Medan menuju ke Gunung Goci sebenarnya ini bukan medan untuk dilalui sepeda motor, ini untuk jalan kaki aja. Pejalan susah. Kaki ya. Jalan kaki aja susah, ini lumpur, jalannya lumpur, apalagi habis hujan juga ini. Jadi pemirsa, memang seperti apa yang saya lihat di sini, jalannya memang untuk pejalan kaki. Tetapi kita dari tim ngatur Aji Ning Ati berusaha untuk membuktikan dengan keadaan medan jalan yang seperti ini demi kalian semuanya pemirsa yang ada di rumah. Wes jalan aja nek iso. Kira apa-apa. Jalan terus. Itu bisa Anda lihat salah satu tim kita sepedanya sampai ambruk. Tapi kita berusaha untuk tetap melanjutkan perjalanan ini walaupun susah pemirsa. Aduh. Jadi di sekitar saya, di samping-samping saya ini baik kanan maupun kiri itu di samping kanan dan kiri ini adalah area hutan, persawahan. Nih pemirsa, jadi tim kami memaksakan diri untuk tetap bisa sampai ke sana. Sebenarnya kita udah mau menyerah untuk bisa kembali lagi, tapi demi sebuah misi kita tetap melanjutkan perjalanan ini pemirsa. Dan ini tim kami. Mantap. Nih pemirsa, tim kita. Ki, kita akan tetap melanjutkan perjalanan ini, Ki. Oke, tetap sampai ke tujuan, ke Gunung Goci. Jadi pemirsa, kita memang memaksakan diri dengan medan yang seperti ini. Kita akan tetap menggunakan kendaraan roda 2 pemirsa. Lihat, ini saking semangatnya tim dari Ki Purwo untuk membuktikan seperti apa yang terjadi di masyarakat atas isu yang berkembang pemirsa. Akan mengupas misteri Gunung Goci. Jalan yang cukup ekstrim, jalan lumpur. Sebenarnya ini bukan untuk dilalui sepeda motor. Untuk manusia jalan kaki aja sudah susah. Tapi ini saudara-saudara kita, tim kita untuk memaksa nyampe ke puncak Gunung Goci. Nanti kita kupas untuk misteri
Gunung Goci. Saksikan. Saya Mas. Oke pemirsa, kita akan tetap melanjutkan perjalanan. Dengan kondisi badan atau kondisi jalan yang seperti ini medannya, tetap kita akan melaluinya Ki? Oke, kita tetap melalui sampai ke puncak Gunung Guci. Sebenarnya kita ini sudah capek, keringat sudah keluar. Jalan yang cukup susah, cukup ekstrim. Jalannya itu jalan lumpur atau jalan tanah. Sebenarnya ini tidak dilalui oleh sepeda motor. Manusia, pejalan kaki aja susah. Ya. Nah ini kebetulan untuk tim-tim kita ini cukup luar biasa untuk semangatnya. Akan mengupas secara tuntas buat Anda semuanya. Tetap ikuti kami di Ngaji, Ngatur Ajining Ati. Pemirsa, jadi ini pengalaman pertama kali saya untuk menaklukkan medan yang seperti ini bersama tim Ki Purwo di Ngaji, Ngatur Ajining Ati. Jadi pemirsa, kita akan mengupas secara detail buat Anda semuanya. Tetap ikuti channel kami. Dan alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di puncak Gunung Goci. Kita ada di Gunung Goci pemirsa, bersama Ki Purwo dan tim. Pemirsa, dengan berbagai perjuangan atau medan yang kita lalui sangat terjal sekali, sehingga kita tadi juga sebenarnya mau menyerah karena sebenarnya sudah tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 maupun apalagi roda 4. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Ki Purwo tadi, memang harusnya kita harus jalan kaki, tapi kita memberanikan diri dan alhasil kita sampai di puncak Gunung Goci pemirsa. Dan alhamdulillah puas juga ya Ki ya. Alhamdulillah. Jadi Ki, sebenarnya mungkin pemirsa pengen tahu sebenarnya apa sih Gunung Goci itu, sejarahnya bagaimana sehingga tersiar kabar di masyarakat bahwa Gunung Goci itu sebagai tempat untuk mencari pesugihan bagi orang yang mungkin percaya gitu. Ada juga bahwa di sini itu sebagai keraton atau kerajaan para lelembut gitu Ki. Dan kalau menurut Ki Purwo dari cara kacamatanya, dari segi sudut pandangnya bagaimana Ki? Mohon maaf, saya bisa merasakan bahwa di sekitar sini nih banyak hal-hal yang saya rasakan tuh mistis banget gitu. Dari tadi maaf, bulu kuduk saya itu merinding gitu ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya itu kalau kita ceritakan yang nggak bisa dilihat oleh kasat mata, sebenarnya itu ada juga makhluk yang aneh. Tapi kayaknya mukanya ini merah, berdarah, giginya ini panjang-panjang. Nah, di sini. Tapi ini untuk kebenarannya saksikan nanti. Untuk yang kita dengar di telinga kita, untuk selending-selending di telinga kita, khususnya dari luar daerah Lamongan, Bojonegoro, di sini emang tempat untuk pemujaan atau orang-orang cari jalan pintas untuk menempuh kesuksesan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, emang di sini itu tempat untuk sedekah bumi, khususnya untuk warga Mejenun dan warga Suren. Jadi yang kita tempati saat ini adalah istilah lain orang katakan tuh punden gitu ya Ki ya. Betul, inilah yang disebut atau yang dinamakan
puncak Gunung Guci. Ki, maaf, ini pohon apa ya Ki yang ada di sekitar kita? Ini pohonnya besar-besar dan serem-serem gitu. Betul sekali. Untuk pohon-pohon di sini kita juga nggak paham juga, wong kita baru saja satu kali ini ke sini. Iya. Kemungkinan untuk umur ini juga sudah berabad-abad lah. Betul. Untuk pepohonan yang di atas puncak Gunung Guci. Jadi ya, kembali lagi ke pertanyaan awal Ki, bahwa sebenarnya seperti apa sih Ki sejarah dari Gunung Guci ini, kok bisa dinamakan Gunung Guci? Betul, untuk sejarah yang kita dengar-dengar dari masyarakat atau dari nenek moyang kita, memang dinamakan Gunung Guci. Lah di sinilah tempatnya. Guci, kalau bahasa Jawa itu guci yang kayak terbuat dari tanah. Lah di sinilah tempatnya harta karun atau tempatnya uang dan sebagainya. Kebanyakan yang dari luar Bojonegoro maupun dari luar Lamongan, kebanyakan orang-orang kesini itu menempuh jalan pintas. Jalur pintas ya. Betul seperti itu. Terus Ki, kita perjalanannya cukup jauh sekali dari rumah ke sini tuh sekitar berapa? Kalau dari desa Pejok atau dari daerah Kecamatan Kepoh Baru ke sini sekitar berapa kilometer ya Ki ya? Kalau dihitung kalau jam tadi sekitar 1 jam lah. 1 jam kita memakai sepeda motor tadi. Tim ngaji ngatur ajining ati, kita perlu membuktikan kabar yang beredar di masyarakat bahwasanya di sini adalah raja keraton kerajaan dari Lembut. Betul sekali. Kira-kira Ki Purwo akan melakukan apa nanti? Nah, nanti saksikan, khususnya untuk permisan nanti disaksikan. Kita juga nggak tahu ada apa-apa, kita nggak tahu. Yang terpenting kita buktikan nanti. Jangan sekedar kita itu ngomong. Nah, nanti yang awam dikira kita itu nanti mengada-ngada. Nah, biar nanti dibuktikan yang bisa dicerna oleh manusia. Jadi kita nggak bisa menjelaskan di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Biar nanti ada yang menjelaskan sendiri. Kalau bisa nanti untuk penghuni yang di sinilah, yang punya rumah, biar menjelaskan secara gamblang. Baik pemirsa, tentu Anda penasaran sekali seperti apa atraksi dan aksi yang dilakukan oleh Ki Purwo. Mari kita simak ngaji ngatur ajining ati. Kang Medi. Sampan bismillah ping 3. Syahadat ping 3, selawat Nabi ping 3, Fatihah ping Ya Allah. Bismillah ping 3. Istighfar ping 3. Selawat Nabi ping 3, syahadat ping 3, Fatihah ping 3. Ngasir. Aku unta. Aku telan Ki. Iya. Ini. Aku udah ditelan. Masih telan. Masih di masih koncone Kang Medi. Jadi
Pemirsa, ini tim kita yang malam hari ini bersama Ki Purwo akan menguak dan menyingkap misteri yang terjadi desas-desus di masyarakat. Apa sebenarnya yang terungkap atau yang tersirat di Gunung Guci ini, pemirsa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pemirsa, kita dalam posisi seperti ini melingkar dan kita sudah membaca surat Al-Fatihah mungkin sekitar 100 kali ya. Kita baca tadi mitra. Berapa? 120 kali kita membaca surat Al-Fatihah, pemirsa. Ya, kita mencari berkah, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan itu tidak selamanya kita di dunia. Kita juga harus mengingat bahwa kelak di akhirat kita akan kekal, pemirsa. Pemirsa, kami dan tim bersama Ki Purwo sudah melakukan doa. Kita bertafakur sama alam dan tentunya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa jam di Gunung Guci ini, pemirsa, dan sekarang sudah pukul 11.30. Sebentar lagi jam 00 alias jam 12 malam kita akan melakukan dan kita akan menyingkap misteri di balik kemegahan dari Gunung Guci ini, pemirsa, bersama Ki Purwo. Oke. Jadi apa yang nanti kita lakukan? Jadi intinya nanti biar masalah pengungkapan, biar istilahnya itu yang punya rumah biar mengungkap. Kalau penglihatan saya itu entah benar entah tidak. Namanya kita juga manusia biasa yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang punya apa-apa, yang bisa apa-apa hanyalah satu, Allah. Jadi emang di sini tuh kerajaannya emang di situ. Nah itu kan ada pintu besar itu di sebelah situ, kayak gapuro kerajaan. Nah di situ tuh ada juga penjaganya, ada juga kuda-kudanya juga terlihat. Kalau untuk masalah putri, yang putrinya tadi, kalau saya kira itu zaman dulu, zaman kerajaan, bisa juga itu pelarian dari kerajaan Singosari. Untuk yang menyambut kedatangan kita tadi, itu penglihatan saya itu memang laki-laki tinggi, besar, giginya panjang, mukanya merah kayak darah. Nah, apakah itu benar atau tidak? Kita buktikan nanti pada pukul 00. Jam 12 malam. Saksikan nanti untuk pembuktiannya. Oke. Jadi Ki, kabar yang beredar di masyarakat bahwasanya di Gunung Guci ini banyak sekali misteri yang tersingkap. Salah satunya adalah kerajaannya Lembut. Dan salah satunya yang mungkin Ki Purwo sudah lihat. Memang betul adanya ya Ki ya? Betul. Jadi memang seperti apa yang dilihat dari mata batinnya Ki Purwo, ada putri ya, jadi mirip-mirip putri. Itu dari mana Ki? Betul. Nah, kalau penglihatan saya itu dari Singosari, kerajaan Singosari.
jadi pemirsa memang kabar yang beredar di masyarakat yang ada di Gunung Goci ini memang tempatnya dan memang kerajaannya ada di sini. Anda pengen tahu lebih lanjut bagaimana apa yang ada dalam getaran-getaran nanti dari tim Ki Purwo, tetap saksikan ngaji ngatur ajining ati bersama Ki Purwo. Oke. Pemirsa, kita akan jalan di sekitar area Gunung Goci di puncaknya sini. Kira-kira apa yang akan ditunjukkan oleh Ki Purwo dan ada hal-hal apa nanti akan secara langsung akan disampaikan oleh Ki Purwo, apa aja yang nanti ada di sekitar area sini. Mari ikuti saya. Kalau dilihat dari kasat mata ya jelas ini hutan, pohon besar. Nah, ini di depan sini ini kerajaan besar ini. Nah, ada pintunya, ada penjaganya juga ini. Nah, penjaganya ya kayak patih lah, kayak patih. Jadi ya juga bawa pusaka, bawa keris. Ini di depan gerbang. Nah ini kerajaan besar ini kerajaan besar. Kerajaan besar, pintu kerajaan besar. Kanan kiri ini ada gapura besar ini. Nah ini pas kebetulan di sini ada penjaganya satu laki-laki, kayak patih di sini di depan. Jadi nanti untuk mengupas tuntas untuk kebenarannya, apakah orang-orang yang kesini itu punya ajat apa, punya tujuan apa. Jadi nanti kita kupas pada jam 00 malam. Kita kupas. Sebenarnya itu orang-orang kesini itu tujuannya apa? Yang dari luar Lamongan, yang dari luar Bojonegoro. Jadi nanti kita pertanyakan sama yang punya rumah atau sama penghuni sini. Sebenarnya itu ada apa? Tujuannya apa? Yang diminta apa, terus syarat-syaratnya itu apa, harus gimana, dan sebagainya nanti kita kupas pada jam 00. Oke, saksikan nanti. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh mata batinnya Ki Purwo, bahwa di sini adalah kerajaan besar sesungguhnya. Ada gapuranya, ada penjaga pintu gapura tersebut dari kerajaan di Gunung Goci ini, sehingga mungkin banyak sekali dan tersohor sekali di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, bahwa di sini tempat mereka untuk mencari pesugihan bagi orang-orang yang mungkin pengen kaya mendadak melalui jalur pintas seperti itu, pemirsa. Ki, sebuah pertanyaan, Ki. Jadi biasanya setiap tahunnya itu ada ritual-ritual tersendiri gitu secara budaya oleh orang sini, Ki. Untuk bagi masyarakat Jawa ya, Jawa itu ada yang bilang itu sedekah bumi, ada yang bilang itu nyadran. Tapi biasanya emang di sini sedekah buminya itu di sini, ya membawa istilahnya itu panggang ayam, nasi dan sebagainya. Biasanya itu dilakukan oleh penduduk atau desa Mejenun dan desa Suren. Bahkan ada ini ya, pengiringnya kayak musik-musik tradisional gitu, gong atau tayub gitu ya, Ki ya. Betul sekali. Biasanya yang dibawa ke sini itu cuma sebagai syarat saja lah. Hanya satu gong. Dan ditabuh di sini, Ki. Betul sekali. Hanyalah syarat. Mengingat kenapa hanya syarat? Karena untuk perjalanannya sampai ke sini itu yang cukup susah. Nggak mungkin kalau gong apa itu mau dibawa ke sini semua, jelas nggak mungkin.
Tapi kalau mayoritas dari penduduk sini masih melakukan hal itu ya Ki ya. Itu Betul. sebagai tradisi budaya leluhur yang tidak bisa dihilangkan. Dan memang kalau bisa dilestarikan itu sebagai budaya kita ya Ki ya. Betul sekali, bukan kita itu intinya kita itu syirik dan sebagainya, bukan. Syirik, musyrik dan sebagainya bukan. Kita itu hanya menghargai, melestarikan budaya nenek moyang kita. Karena budaya itu adalah pakaian kita sebagai orang Jawa ya Ki ya. Betul sekali. Sebagai bangsa Indonesia juga itu sesuatu hal ciri khas dari masing-masing daerah atau kota. Betul. Tujuan dari nyadran atau sedekah bumi itu untuk apa sih Ki? Sebagai ungkapan apa gitu dari masyarakat yang ada di sini? Untuk sedekah bumi atau dibilang orang Jawa itu nyadran. Emang itu satu katanya orang Jawa yang sudah menjadi keyakinan orang Jawa. Disitulah tanda terima kasihnya orang Jawa. Satu, tanda terima kasih kepada Allah. Kedua, tanda terima kasih kepada sebelum ada orang-orang atau penduduk kampung yang di sini yang biasanya melakukan sedekah bumi dan nyadran, itu pasti ada sesepuh-sesepuh dari zaman dulu sebelum ada kita-kita dan sebagainya. Jadi disitulah dia itu melakukan tanda terima kasih melalui hal-hal yang seperti itu. Iya, jadi sebagai tanda terima kasih atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Ki ya. Betul sekali. Jadi pemirsa, di Gunung Goce ini memang mungkin cikal bakal dari desa atau lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi mungkin inilah sebagai puncak atau sebagai ancer-ancer atau apa Ki tadi Ki Purwo bilang tadi sebagai pancer ya Ki ya. Betul. Atau mungkin babadalannya itu mungkin di sini pertama kali. Betul. Jadi ada sejarahnya lah. Iya. Sejarahnya dari mulai zaman kerajaan, mulai dari Singosari, Mojopahit, itu ada sejarahnya. Jadi memang ini sudah warisan leluhur kita, nenek moyang kita. Kita sebagai generasi penerus perlu melestarikan hal itu karena memang sudah ciri wanci atau ciri khas dari kita budaya Jawa gitu pemirsa. Saya baru melakukan perjalanan misteri seperti ini tuh baru kali ini Ki. Entah kenapa saya juga nggak mengerti. Jadi di bahu saya yang sebelah kiri tangan saya ini, jadi bulunya itu merinding gitu Ki. Jadi terkadang itu kayak ada magnet yang membawa gitu kayaknya itu. Betul sekali. Nah, sebenarnya itu apa ya Ki? Kenapa gitu Ki? Kalau kita bahas tentang makhluk gaib atau yang nggak bisa dilihat oleh kasat mata, di sini tuh cukup banyak, nggak bisa disebut satu persatu, cukup banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, emang semua manusia itu mempunyai indera keenam. Lah, indera keenam manusia itu emang terbatas, tergantung tingkatan-tingkatan. Kalau masalah indera keenam, semua mempunyai indera keenam. Lah, levelnya itu sendiri-sendiri ada. Dia itu yang mengetahui dari tingkat bau penciuman. Ada yang tingkat bulu merinding, ada yang tingkat kepala besar, kepalanya menjadi besar. Ada juga yang langsung bisa melihat oleh kasat mata. Jadi tergantung tingkatan-tingkatan untuk indera keenam ini. Kalau disebut untuk penunggu yang di sini, ini ya cukup banyak, nggak bisa disebutkan satu persatu. Sebenarnya ngeri, cukup ngeri lah. Kalau bagi yang awam. Kalau Ki Purwo sendiri melihatnya bagaimana Ki? Kalau di sini itu cukup luar biasa. Bagi orang awam memang di sini itu cukup ngeri, berbahaya sekali. Jadi tolong untuk saudara-saudara saya dimanapun berada. Jadi berhati-hati. Kita itu dimanapun, yang terpenting satu, kita tetap salam. Yang kedua, kita tetap saling menghargai yang punya rumah. Walaupun itu makhluk apa, semua itu tetap intinya sama. Semua itu ciptaan Allah. Yang terpenting kita nggak menyakiti dia, dia nggak menyakiti kita. Itu kunci pokok. Kita kan punya alam yang berbeda ya Ki ya. Betul. Ini khususnya bagi para orang-orang yang mencari jalur pintas, mungkin
secara kayak mendadak atau pengen punya jabatan yang lebih tinggi dan sebagainya, dengan berbondong-bondong datang ke sini gitu. Apa sih kesan atau pesan dari Ki Purwo untuk mereka semuanya, Ki? Gini, kalau pesan dari saya itu bagus-bagus saja, tetapi tergantung metode orangnya. Metodenya itu seperti apa? Yang terpenting kita itu janganlah kita itu jangan janji dan janji. Jadi bangsa-bangsa seperti itu nggak bisa kita kasih janji, tetap pada akhirnya tetap menagih janjinya. Yang terpenting satu, kita itu tetap minta kepada Allah. Kita mendoakan siapapun bagus, itu luar biasa. Kalau kita sekedar mendoakan. Jadi apa sebenarnya gitu, Ki? Yang terpenting kita itu selalu salam dan saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Sepertinya masih maaf, ini diterusin apa enggak, Ki? Wah, tetap lanjut. Astagfirullahaladzim. Hei, makinan apa ini? Hei, makinan apa? Astagfirullahaladzim. Coba ditanyakan. Ditanya siapa dia? Oh, ditanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Yang masuk ini penjaga. Kepalanya, wajahnya merah tadi. Oh. Apa ya kan? Ki, mungkin bisa berbicara, Ki? Bisa ditanya. Silahkan, Ki. Assalamualaikum. Enggak, ini saya kan mau tanya. Terus orang-orang dari luar, khususnya luar Lamongan, luar Modo, itu datang ke sini sebenarnya itu tujuannya apa? Goblok. Sebenarnya itu ada tujuan apa? Oh, ngelek, Dok. Sini. Sampai nape melok elek. Terus tujuannya dia itu minta apa ke sini? Jaluk duit. Astagfirullahaladzim. Sampai dapat jaluk duit. Monggo nek jaluk duit. Nyawa. Terus biasanya syarat-syaratnya itu apa kalau ke sini orang-orang itu? Sesajen. Biasanya yang dibawa itu sesajen apa? Iya, ngekeki wong iki. Yang dibawa biasanya apa? Sesajen. Sesajen sejenis apa? Sak jaluke. Tergantung niate dhek. Jaluk luwih gede. Sajene gede. Loh. Biasanya itu orang kesini tuh yang diminta uang, jabatan atau apa aja? Sedoyo. Pasugihan. Waduh. 7 turunan boten teras. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya di sini nyawa taruhane. Ngekeki kuwi lho. Aku gak sapa-sapa. Aku jaga ratu. Oh. Sebenarnya yang dimintai kamu ya? Enggak. Siapa? Jaga iki. Astagfirullahaladzim. Aku penjaga kono. Nggih ratu. Biasanya yang datang itu orang dari mana saja? Surabaya. Terus dari mana lagi? Gandong. Ki, mungkin
sebenarnya ceritanya di sini seperti apa? Sampai kok sampai di sini jaga ratu itu seperti apa ceritanya? Kok sampai menjaga ratu itu? Majapahit. Oh. Ki mungkin sudah disadarkan Ki atau gimana Ki? Takutnya nanti secara fisik dia nggak kuat Ki. 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 Tolong Ki. Sadarkan Ki. Astagfirullahaladzim. Ki, tolong kan. Ki. Astagfirullahaladzim. Oke, sip. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, itu yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan. Dan memang ini buktinya pemirsa. Ini buktinya pemirsa bahwa alam gaib dunia lain itu ada. Dan Ki Purwo bersama tim sudah membuktikan secara langsung. Saya sampai terkejut, sampai kaget dah. Keringat keluar semua. Mau lari pulang saya. Masya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Singosari sama Mojopahit itu ada hubungan apa ya? Soalnya saya sejarah itu kan nggak apa. Ya. Gimana Mas? Minum. Iya. Oke, makasih. Sudah, Mas? Sudah ya? Sudah baik kan? Udah. Benar-benar sangat mistis sekali. Kita sebenarnya pengen kabur tadi. Tapi demi sebuah misi dari Ki Purwo dan tim, kita berusaha bertahan. Dan kenyataannya alhasil kita sudah bisa melihat secara langsung apa yang terjadi, makhluk apa yang merasuki dari tim kita ini. Itu Kang Sodik Ya. Mas, kebetulan Kang Sodik. Jadi ini merasuki dari raganya tidak ada rekayasa. Kang Sodik ini. Anda bisa lihat sebenarnya dari tadi itu kamera kita itu ngeblur. Kamera kita itu benar-benar ngeblur. Jadi nggak tahu apa yang nggak bisa diungkapkan dengan sebuah kalimat gitu ya. Ada kayak makhluk-makhluk besar seketika saya mewawancara oleh Ki Purwo tadi di belakangnya. Jadi kayak saya diseruduk. Nah, kemudian mungkin masuk ke raganya Mas Sodik ini tadi. Sehingga, nah ini klimaks dari ritual atau tafakur kita pada malam hari ini di Gunung Goci pemirsa. Gitu. Ki Purwo, apa tanggapan Ki Purwo dengan situasi dan kondisi yang sangat mistis seperti ini Ki? Oke, jadi untuk saran saya, himbauan saya, khususnya kepada saudara-saudara yang ada di sini pertama, jadi kita tetap satu, kita tetap percaya adanya Allah. Apapun kegiatan kita nyampe di sini, satu hanya karena Allah. Jadi sampailah terjadi apapun, jangan kita mikir yang aneh-aneh, tetap itu pun juga kehendak dari Allah. Yang kedua, pesan saya kepada saudara-saudara saya dimanapun berada. Jadi saya minta tolong dengan sangat. Jangan sampailah kita itu meminta rezeki atau meminta hal-hal yang lain. Mulai dari pangkat, jabatan, minta usaha sukses, apapun. Jangan kita itu ada perjanjian. Tetap ingat, kita satu tetap minta kepada Allah. Ingatlah jalan pulang menuju rumah yang abadi. Ingatlah. Tadi ada pesan yang disampaikan oleh Mas Sodik ketika dia dirasukin. Tumbal ya, dia minta tumbal ya Ki, atau betul nyawa sekali. Ya Ki. Betul sekali. Jadi itu pesan buat kita semuanya sebagai umat manusia,
hanya ingat satu sang pencipta, yakni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita memuja atau mencari jalan pintas ya Ki ya. Sebenarnya itu nggak meminta, itu salahnya manusia sendiri. Karena sudah mempunyai perjanjian. Ah, itu tadi. Seandainya saya itu dikasih uang, dikasih gini, kasih jabatan dan sebagainya, Ya. saya itu akan siap melakukan hal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebenarnya yang merasuki Kang Sodik tadi bagus lah, saya kira bagus. Itu salahnya manusianya sendiri. Kenapa dia itu datang ke sini itu, dia itu membawa sesajen dan sebagainya. Yang terakhir dia itu ada perjanjian. Salahnya manusia. Kalau yang merasuki Kang Sodik tadi bagus lah. Kalau tidak ada janji dari manusia, nggak mungkin dia itu menagih. Iya, seperti karena itu. kita beda alam, makhluk yang berbeda juga. Jadi kenapa harus ada perjanjian gitu ya Ki ya? Betul. Mungkin manusia itu yang sudah kehabisan Akal. atau kehabisan cara berpikir, Frustasi. kehabisan langkah dan sebagainya. Akhirnya dia itu cuma ingin mengejar dunia, sukses dunia. Apapun yang terjadi, yang terpenting dia itu sukses di dunia. Nah, seperti itu. Jadi dia melupakan akhiratnya. Padahal Betul. alam yang kekal adalah alam akhirat ya Ki ya. Betul sekali, betul Baik. sekali. Jadi pemirsa, kembali kepada Anda semuanya. Anda bisa memetik dari hikmah perjalanan kita ke Gunung Goji. Kita sudah menyingkap secara tuntas. Kita kembalikan kepada Anda semuanya pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya kita hanyalah manusia makhluk Allah, dan kita akan kembali nanti ke alam yang sudah ditentukan oleh Allah, yakni adalah akhirat. Kita di dunia diutus oleh Allah untuk bertakwa. Itulah perjalanan ngaji kita, ngaji ngatur aji ning ati bersama Ki Purwo dan tim. Jangan lupa pemirsa, Anda bisa subscribe, like, dan komen. Ada pertanyaan tentang apapun, bisa langsung menghubungi kami, dan dari tim Ki Purwo akan menjawab secara gamblang. Terima kasih. Ngaji ngatur aji ning ati. Saya Media Bas dan Ki Purwo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.